jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu. Bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Saya tidak akan pernah menyetujuinya. Tidak akan pernah. Tapi, Ma, Bagi Mama, calon istri kamu cuma satu. Ines, kamu kenapa sih membela sekali perempuan itu? Ma, bukannya saya berusaha untuk membela Mbak Shanti. Tapi kalau Bude dan Mama berusaha untuk menemui Mbak Shanti dan melarangnya, Mama sama aja membawa malapetaka ke dalam rumah ini. Tetap bersikeras berhubungan dengan dia. Saya tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Saya tidak buta dan tuli, Ibu. Dengan senang hati saya akan meninggalkan Mas Bagus, anak Ibu, seperti yang Ibu mau. Tapi saya tidak yakin Mas Bagus akan meninggalkan saya. Karena kami punya cinta yang begitu kuat melebihi apapun. Shanti, maafkan Mama bila Mama telah menyakiti hati kamu. Bukannya begitu, Mas. Pada kenyataannya mamanya Mas Bagus sakit hati. Karena beliau tidak pernah mengharapkan saya. Antara saya dengan Lulu, nggak mungkin ada apa-apa. Pokoknya kita nggak bakal pacaran. Swear. Kenapa? Ntar kamu juga akan tahu sendiri jawabannya. Manisnya kamu bicara. Kau pikir saya percaya sama omongan kamu? Kamulah penyebab keretakan hubungan kami. Kamu biar keladi dari semua ini. Kamu tidak pantas menyayangi Bagus. Apalagi menyayangi saya. Kamu tahu kenapa? Karena kamu perempuan hina. Hina! Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Pergi! Sebelum saya muntah lihat muka kamu. Pergi! Nah, ini balonnya nanti pasang di sebelah sana juga semuanya. Oke, Van. Warnanya biasa ya, ganti-ganti. Hei, bukan waktunya pacaran nih. Kerja. Bunganya kita taruh di sana aja yuk. Aduh, Eke tuh lagi repot sekali. Hier di rumah menses ya, gak ada yang bisa diandelin. Ek moet zelf werken voor alles urusan. Vanaf dekorasi, catering, sampai tetek bengek. Tak erg, weet je. Jangankan istirahat, voor drinken aja. Ik heb niet tijd. Oké deh, tot straks ya. Ik wacht op jou hoor. Dah. Kenapa sih? Baru suruh ngambil bunga aja, ngomel-ngomel. Kamu tuh kalau ngomong jangan ngedip-ngedip. Aku tuh nggak ngomelin kamu.
aku tuh sebel sama Bu Retno yang kerja dari pagi cuma telepon sana, telepon sini, ngegosip, makan, minum. Malah ngakunya semua dia yang beresin ini. Padahal kita kan yang sibuk. Ya udah, kalau iya. Kedip lagi. Ya udah, biar nggak stres, kamu ngelus dada aja ya. Borong-borong ngurus dada, buat napas aja gak sempet. Dasar perempuan sirik, mulutnya jahat. Saya sudah bersumpah untuk tidak menghadiri pernikahan kamu. Saya tidak pernah bisa membayangkan anak yang selama ini saya limpahi dengan kasih sayang tiba-tiba bisa membuat keputusan yang menghancurkan semua impian saya. Ma, kenapa dalam kasih sayang yang Mama limpahkan pada saya selama ini, tidak Mama sediakan sedikit kebebasan bagi saya untuk memilih siapa pendamping hidup saya, Ma? Yang saya yakini bahwa akan membahagiakan saya. Dan lagi, Ines juga tidak apa-apa kok, Ma. Buat anak muda seperti kalian, perasaan itu seperti barang mainan aja. Tapi bagaimana dengan perasaan Mama, impian Mama, harga diri Mama? Selama ini Mama sudah mengisi impian Mama dengan Ines sebagai istri kamu. Mama sudah janji dengan ibunya Ines, begitu kamu mapan menjadi dokter, kamu akan segera menikahi Ines. Tapi sekarang bagaimana bisa Mama menghadapi ibunya Ines dan keluarga besarnya itu? Mereka semua sudah membayangkan bahwa mereka akan menjadi bagian daripada keluarga besar kita. Bagaimana bisa? Saya sudah bicara dengan Ines dan keluarganya, Ma. Buat mereka ini tidak ada masalah. Kosong. Itu cuma basa-basi. Di mata mereka, saya tidak ada harga dirinya lagi. Yang saya tidak mengerti, apa sih istimewanya perawat itu? Apa? Sampai-sampai kamu tega menghancurkan impian semua banyak orang. Ma. Jangan panggil saya Mama. Jangan sekali-kali lagi kamu panggil saya Mama. Seharusnya kamu sadar bahwa sikap kamu itu membuat kamu tidak layak lagi panggil saya Mama. Ma, apa gunanya mempermasalahkan sesuatu yang sudah terjadi? Pernikahan akan segera dilaksanakan dan mereka semua pasti sudah menunggu kedatangan Mama. Haram bagi saya. Haram bagi saya untuk menerima perempuan itu sebagai menantu saya. Ma, kok Mama belum siap-siap? Seandainya Mama bisa memaafkan Mas Bagus. Sebentar lagi tamu-tamu akan datang, Ma. Lebih baik saya siap-siap dulu.
Santi? Loh, kok belum pakaian, sayang? Kenapa? Kalau Mas mau tetap pergi, saya pikir Mas pergi sendiri aja ya. Saya nggak mau melihat Mas terluka kalau dilecehkan di depan saya. Sayang, kamu kan tahu pesta ini sangat penting untuk Mama. Dan ini merupakan kesempatan baik untuk kita untuk menunjukkan bahwa kita sayang sama dia. Dan lagi, kasih kejutan kalau sebentar lagi dia akan punya cucu. Tapi saya khawatir Mas terlalu banyak berharap. Mama itu tetap kecewa karena keinginannya untuk menjodohkan Mas Bagus dengan perempuan pilihannya itu tidak terlaksana. Kekecewaan Mama dalam hal itu sudah terobati. Buktinya, Ivan sudah dekat dengan Ines. Dan Ines juga sudah mulai suka sama Ivan. Itulah alasan saya kenapa saya yakin Mama pasti menerima kita. Dan alasan kedua, Mama barusan menangis memandangi foto saya. Menurut Ivan, Mama sepertinya sangat menyesali sikapnya terhadap kita. Mama itu bukan menyesali sikapnya terhadap kita, Mas. Tapi terhadap kamu. Mama itu nggak mungkin menyesali sikapnya terhadap saya. Nggak mungkin. Yang pasti saya ini kan dianggap sebagai wanita pembawa petaka bagi keutuhan keluarga kamu. Sayang, kalau kamu terus bersikap seperti ini, saya seperti merasa terjepit di antara hati dua perempuan. Demi Tuhan, Mas. Seperti tadi yang saya bilang, saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Saya hanya tidak mau Mas terluka lagi. Please, kita coba sekali ini lagi. Kalau ini tidak berhasil, saya janji saya tidak akan mencoba lagi. Apalagi minta kamu ikut mencoba. Sekarang, kamu bersiap, karena kita harus pergi sekarang. Sebentar lagi tamu-tamu datang. Sayang, mejanya diberesin sedikit ya sebelum Mas Bagus datang. Siapa yang menyuruh kamu mengundang dia? Tidak ada yang menyuruh saya, Ma. Karena saya tidak merasa perlu mengundang dia. Lalu kenapa kamu bilang dia mau ke sini? Karena rumah ini adalah rumah Mas Bagus juga, Ma. Dan kalau saya nggak salah ingat, pesta yang Mama rencanakan ini dari awalnya adalah gagasan Mas Bagus. Jadi ketika dia tanya sama saya, apakah sebaiknya dia datang? Saya bilang ya kalau misalnya Mas sayang sama Mama, sebaiknya Mas datang. Tapi itu hanya sebuah pernyataan, bukan sebuah undangan. Apa kamu masih belum mengerti juga? Belum mengerti juga? Bahwa di rumah ini sudah tidak ada tempat lagi buat dia. Apa mata kamu buta untuk melihat kenyataan bahwa dia lebih memilih Santi daripada saya ibunya sendiri? Sekarang juga kamu telepon dia. Telepon dia, bilang dia jangan datang ke sini. Ma, kenapa Mama begitu munafik? Kenapa? Mama kira saya nggak ngerasa bahwa Mas Bagus itu adalah anak kesayangan Mama. Dan saya di rumah ini hanya anak kelas 2. Mama kira saya nggak tahu kalau sampai hari ini Mama masih menangisi kepergian Mas Bagus
dan menghujani fotonya dengan air mata Mama? Mas Bagus itu adalah darah daging Mama sendiri. Sekalipun Mama kelupas 7 lapis kulitnya, dia tetap darah daging Mama. Kenapa sekarang dia menikah dengan orang yang dia cintai? Mama bisa memendamkan kasih sayang Mama ke dalam kebencian. Kenapa, Ma? Karena saya tidak suka dengan perempuan itu. Karena Mbak Santi hanya seorang perawat dan bukan dokter seperti Mas Bagus. Iya kan? Karena dia bukan berasal dari keluarga ningrat seperti kita semua. Itu alasannya. Akuilah, Ma. Mama itu kemakan sama omongannya Bude yang mengagung-agungkan keturunan darah biru kita, iya kan? Potong tangan saya atau tangan Mas Bagus. Lihat apa warna darah kita. Seandainya saja saya jadi hakim, saya akan menyalahkan Mama atas penolakan Mama untuk memberkati pernikahan mereka. Serah kamu mau bilang apa. Yang jelas Mama tidak akan merubah pendirian Mama. Besar artinya bagi kemeriahan pesta ini kalau kamu bilang sama dia bahwa kehadirannya di sini sama sekali tidak diharapkan. Bilang sama dia. Kalau Mama begitu membencinya, kenapa Mama nggak bilang aja sendiri sama dia? Maaf, Ma. Mas Bagus sudah datang. Dan saya menyerah. Karena saya sudah tidak tahu lagi bagaimana bisa melunakkan hati Mama. Van, biar saya bicara sama Mama. Ma, saya bisa menerima semua kemarahan Mama. Karena saya tahu hati Mama pasti terluka. Dan saya beranikan diri datang ke sini. Karena saya tahu di hati kecil Mama, Mama tetap sayang sama saya. Seperti saya sayang sama Mama. Dan saya juga memohon sama Mama untuk memberkati cucu Mama yang akan lahir beberapa hari lagi. Saya mohon, Ma. Saya mohon berkati cucu Mama. Ma, tolong lihat saya dong, Ma. Ma. Percuma, Mas Bagus. Percuma semuanya. Hati Mama sudah jauh lebih keras daripada batu. Lebih baik Mas Bagus pulang. Daripada membiarkan Mbak Santi menderita mendengar semua ini di rumah yang terkutuk ini. Ego Mama sudah menguburkan semua kasih sayang yang dia miliki ke dalam lautan kebencian. Ma, saya mohon, Ma. Ma. Lebih baik Mas Bagus pulang aja.
Mas Bagus, ini semua salah saya. Saya kira di malam yang istimewa ini, sikap Mama akan berubah. Apalagi setelah saya melihat bahwa Mama masih menangisi foto Mas Bagus selagi pesta ini dipersiapkan. Ini bukan salah siapa-siapa, Van. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Saya bangga punya adik seperti kamu. Ines, kamu jaga dia baik-baik ya. Dia adik saya yang nakal tapi baik. Dan kamu lebih mengenal dia daripada saya dan Mama mengenal dirinya. Bagus. Maafkan Mama kamu ya. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bude. Mungkin ini memang garis hidup saya yang harus saya jalani. Santi, sekarang saya baru menyadari bahwa kita tidak terima di rumah ini. Dan saya bersumpah untuk menepati janji saya bahwa kita tidak akan menginjak rumah ini lagi sampai mati sekalipun. Kecuali kalau Mama sendiri yang memintanya. Ivan, jaga Mama baik-baik ya. Tinggal kamu anak satu-satunya yang diakui oleh Mama. Ayo sayang. Maafkan saya. Saya akan membatalkan pesta malam ini. Saya tidak akan membiarkan orang-orang ketawa dan bergembira di atas genangan air mata keluarga kita. Lalu bagaimana dengan tamu-tamu yang sudah kita undang? Saya akan memasang papan pengumuman di depan pagar mengatakan bahwa Mama mendadak tidak merasa sehat. Apa kamu nggak mikir? Mereka bilang apa nanti? Terserah mereka mau bilang apa. Kalau mereka tidak mau mengerti keadaan keluarga kita dan tetap datang kemari, saya akan usir mereka. What the hell? Ye ben al-haq. Iya, memang saya sudah gila. Tapi bukan cuma saya yang gila. Bude, Mama, Mas Bagus, kita semua udah jadi gila. Kebencian dan kemarahan telah membuat seisi rumah ini jadi gila. Ya sudah. Untuk apa saya tinggal di sini? Ik heb beter naar huis dan dat ik heb waard als jullie allemaal. Silakan.
Silahkan pergi. Maafkan saya. Sepanjang perjalanan pulang, Mas selalu bilang maaf. Dan sesering itu juga saya menjawab, nggak ada yang perlu dimaafkan. Saya hanya meniru kata-kata Mas Bagus. Ini bukan salah siapa-siapa. Mungkin ini garis hidup yang harus kita lalui. Maafkan saya. Kamu sudah berusaha untuk membuat pesta ini berhasil dan saya menyanyiakan semuanya. Kamu nggak perlu minta maaf. Saya bukannya mau mendukung pesta ini. Saya mendukung apa yang kamu lakukan. Dan kamu sudah melakukan apa yang terbaik untuk keluarga kamu. Terima kasih. Sudah malam. Saya antar kamu pulang ya. Yuk. Akar masalah dalam keluarga kamu kan karena mama kamu merasa kecewa tidak jadi besanan dengan mama saya. Gimana kalau kamu mulai terus terang sama mama kamu? Kalau hubungan kita bukan hubungan sekedar di masa kecil. Kalau kamu bisa meyakinkan mama kamu, suatu saat saya bisa jadi menantunya dan mama kamu jadi besanan dengan mama saya yakin hati mama kamu pasti akan lebih lunak lagi. Ines, saya belum siap mengambil komitmen seperti itu. Tolong jangan salah mengerti. Kamu satu-satunya cinta saya. Tapi kamu lihat aja sendiri. Saya belum siap. Kuliah aja saya belum selesai. Selain itu, saya juga tidak berani membuat janji seperti itu sama Mama. Saya tidak mau mengulangi trauma yang terjadi dalam keluarga saya. Saya tidak berniat untuk memutuskan hubungan ini. Dan saya juga tidak berniat untuk mencari orang lain selain kamu. Tapi kamu harus percaya, kalau saya sudah berani mengambil langkah seperti itu, percayalah, kamu satu-satunya pilihan saya. Saya harap kamu bisa mengerti.
Mas jangan menyalahkan diri. Kita kan sudah sepakat, ini adalah garis hidup yang harus kita jalani. Boleh saja kita bicara soal keprihatinan, tapi kan kita tidak perlu menenggelamkan diri dalam kekecewaan. Gimana kalau mulai hari ini kita sama-sama berjanji untuk tidak membicarakan masalah ini lagi dan menjalani hidup kita seperti mengalirnya air. Mas Bagus tahu nggak saya lagi mau apa? Kasih sayang saya. Itu sih nggak usah diminta, Mas. Harus. Habis kamu mau apa dong? Saya lagi mau makan. Makan? Tadi kan saya nggak masak, Mas. Oh iya. Tapi saya mau dibelikan makanan seperti waktu pertama kali saya ngidam. Oke, Bos. Saya pergi dulu ya. Mas, Apa lagi sih? ini kan lagi hujan. Jadi Mas Saya tahu. Saya nggak boleh ngebut. Saya harus hati-hati. Dan saya harus pulang cepat. Iya kan? Tenang sayang. Bye, baby. Mau kemana kamu? Saya nggak tahu, Ma. Saya hanya tahu bahwa saya harus keluar dari rumah ini. Sebelum saya mengalami nasib yang sama seperti kakak saya. Dari mana kamu dapat pikiran seperti itu? Dari seorang ibu yang karena egonya sampai membuat dia begitu tersinggung sehingga dia tega berulang kali melukai hati anak yang begitu dia sayangi. Dari situ, Ma. Van, kamu membenci Mama. Saya membenci nasib yang menimpa keluarga kita, Ma. Saya membenci nasib yang membuat nilai keluarga kita begitu kecil sehingga kita semuanya harus saling menghancurkan. Dan lebih-lebih lagi, saya membenci nasib yang mendorong Mama untuk meletakkan kebanggaan dan harga diri Mama di tempat-tempat yang salah. Van, apa masih ada cara supaya kamu nggak meninggalkan Mama? Maafkan Mas Bagus. Ma, saya tahu memaafkan itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Karena kita harus mengesampingkan ego kita. Kita harus menghilangkan harga diri kita, baru kita bisa memaafkan. Tapi saya juga menyadari bahwa untuk memelihara kemarahan, memelihara kebencian itu jauh lebih berat dan jauh lebih mahal harganya. Dan saya yakin bahwa sebetulnya Mama sendiri juga udah tahu semua itu. Tapi saya nggak habis pikir, kenapa begitu sulit bagi Mama untuk memaafkan darah daging Mama sendiri. Halo, Van. Gimana pestanya tadi? Van? Mama?
Saya tahu ini pasti Mama. Saya tahu. Bukan mama saya. Bukan ya. Mama memang salah. Enggak, Ma, enggak. Ini semua salah Bagus. Seharusnya Bagus tetap di sana menemani Mama sampai Mama bisa ketawa lagi. Seperti dulu kalau Mama marahin Bagus. Gimana pestanya, Ma? Gimana pestanya? Adik kamu membatalkan pestanya. Kenapa? Kenapa Mama biarkan dia membatalkan pesta Mama? Karena tindakannya memang betul, Gus. Pesta ini kan semuanya gagasan kamu. Jadi tanpa kehadiran kamu, pesta ini benar-benar gak ada artinya. Sekarang, Mama minta kamu dan istri kamu datang ke sini. Mama ingin sekali merayakan pesta ini bersama anak-anak Mama. Iya, Ma. Iya. Kebetulan saya sedang ada di luar. Saya sekarang jemput Santi dulu, langsung ke rumah Mama. Ya, Ma, ya? Nggak akan lama kok. Tunggu ya, Ma. Oke, bye. Tun? Kemana lagi dia? Halo? Sayang. Tebak siapa yang barusan telepon saya? Coba tebak. Mungkin orang yang barusan telepon ke sini, tapi setelah mendengar suara saya, dia langsung tutup teleponnya. Sayang, kamu pasti gak akan percaya. Mama yang telepon saya. Mama. Dia minta maaf sama saya. Iya. Sekarang dia ajak kita untuk makan malam di rumahnya. Pestanya dibatalin. Jadi acara ini diganti dengan acara khusus keluarga kita. Mama, kamu, si kecil, saya, dan Ivan. Ya, pokoknya sekarang kamu cepat bersiap ya. Cepat bersiap ya. Saya pasti akan cepat ke sana. Pokoknya siap-siap deh. Pokoknya. Mas Bagus? Mas, bicara Mas. Kenapa Mas? Mas Bagus? Mas, itu suara apa? Ngomong dong Mas, ngomong sama Santi. Kenapa? Ada apa Mas? Mas? Mas Bagus? Ada apa Mas? Kenapa Mas? Suara apa itu Mas? Mas Bagus bicara dong sama Santi Mas. Mas? Mas? Mas Bagus? Mas Bagus? Mas? Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hati